nyiapin suami puasa, nyiapin anak-anak, betul-betul full. Pokoknya kalau bulan puasa itu kerjaan saya full. Terus nunggu suami berangkat ke kantor, terus saya baru berangkat ke bandara. Karena bandara dengan rumah nggak terlalu jauh. Kalau rumah saya kan di daerah Jakarta Selatan, jadi saya langsung masuk. Tiba di Surabaya saya dijemput sama Bu Erlina, terima kasih Bu. Ya, terus saya langsung masuk hotel ya, mau tidur, mau istirahat, tidur. Jam 3 bangun lagi. Bu Erlina bilang, wow, Bu Sumito, tadi kok baru datang jelek man, katanya gitu. Orang kurang istirahat begitu ya. Tapi kalau orang udah istirahat, tenang hatinya, istirahat juga tenang gitu, fresh gitu ya. Gitu. Itulah agent Prudential, selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan. Ya teman-teman, teman-teman di sini semua mungkin sebagian ada yang udah kenal saya karena saya juga ada beberapa kali bicara di Surabaya. Yang udah dengar sharing saya siapa? Yang belum mungkin sebagian belum ya. Perkenalkan, nama saya Sumiarti. Saya adalah istri seorang perwira polisi menengah ke atas ya, dan masih aktif. Saya memiliki 5 orang anak. Yang pertama dokter gigi, yang kedua seorang perwira polisi, yang ketiga sarjana hukum, yang keempat psikolog, yang kelima anak saya SMP kelas 2. Banyak ya? Banyak. Alhamdulillah banyak anak, banyak rezeki. Di Prudential begitu, alhamdulillah. Untuk saya nggak salah melangkah dan memilih job saya sebagai agen asuransi. Karena saya banyak banget berlimpah rezeki di Prudential. Kemudian suami saya Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Haji Dedi Kusnadi, masih aktif di Mabes Polri di bagian logistik, Sapras, Sarana dan Pengendalian Mabes Polri. Rumah kami di daerah Jakarta Selatan, dan sesungguhnya teman-teman saya adalah seorang istri perwira yang tidak perlu jadi agen asuransi, duduk-duduk aja, manis-manis aja, menjadi istri yang cantik, menjadi istri yang baik. Kalau pulang ke rumah suami tinggal disambut. Tapi 8 tahun ini saya begitu sibuknya membuat diri saya untuk mengedukasi orang seluruh Indonesia, terutama keluarga Polri. Itu hidup adalah pilihan saya. Saya ingin memilih untuk menjadi orang yang berguna, dalam artian bukan bahasa yang terlalu ideal ya, berguna bagi nusa dan bangsa, tidak. Saya memang betul-betul ingin berguna untuk keluarga Polri. Jadi dengan kejadian dan musibah saya mau sharing di sini. Saya nggak akan sharing bagaimana product knowledge, skill, bagaimana saya, teman-teman udah lebih hebat lah. Saya mau sharing bagaimana pengalaman saya bisa fight di sini, bisa berprestasi walaupun dengan usia sudah tidak muda lagi. Tapi menurut teman-teman saya usia 28 apa 35? Jujur. Kalau kantong saya usianya 25. Kalau umur saya usianya 50. Oke lah itu ya, kita buang jauh-jauh umur. Yang penting sekarang saya tampil dengan penuh percaya diri karena saya menjadi perempuan yang mandiri dengan uang yang penuh, dengan nggak ada nilainya, udah nggak ternilai ya. Makanya teman-teman, makanya saya mau mami-mami dan ayah-ayah di sini betul-betul menjalani bisnis ini dengan serius. Bagaimana saya seorang Sumiarti memulai dengan usia 40 tahun sampai sekarang saya mau menginjak usia 50 tahun, saya tetap berprestasi, tetap cinta dengan Prudential. Ya, saya rasa, saya berharap teman-teman juga seperti itu. Teman-teman mungkin ingin tahu awal mula bagaimana saya memulai bisnis ini. Semula tuh saya nggak kepikiran sama sekali. Tahun 2008 ada agent asuransi, yaitu sekarang sahabat saya. Beliau sekarang menjadi Ibu Kapolda Lombok ya. Leader saya itu sekarang leader saya sekarang menjadi Ibu Kapolda Lombok. Baru 2 hari kemarin mutasi menjadi Gubernur Akpol di Semarang. Nah, tim saya sendiri, adik saya sendiri sekarang Ibu Kapolda di Makassar. Jadi kemudian ada lagi tim saya, adik saya satu lagi istri pejabat Pertamina di Jakarta. Artinya kita ibu-ibu yang memang notabene nggak perlu menjadi agent, tapi kita mau berjuang merendahkan hati kita untuk
Bagaimana berhadapan dengan orang satu persatu sehingga ada penolakan, ada cacian, ada makian, itu semua ada ya. Tapi kita penuh dengan kesabaran. Saya sebenarnya keras ya. Saya sebenarnya orangnya temperamen, tapi di Prudential saya begitu sabar, begitu wow, saya begitu takjub sama Prudential merubah seorang Sumiarti. Saya dari Palembang. Siapa di sini orang Palembang? Boleh angkat tangan? Rata-rata orang Palembang itu dia nggak bisa menyembunyikan emosinya. Kalau dia marah gitu. Tapi di Prudential saya ditolak, diblokir, diam, sabar. Tepuk tangan dulu ya. Karena saya tahu di dalam kesabaran saya akan menjadi miliarder. Teman-teman, saya memulai bisnis ini di usia 40 tahun, di saat dimana saya dan keluarga tertimpa musibah. Anak saya dipukul orang, dipukul pakai gear motor, sehingga tulang tengkoraknya pecah. Terpuruk ya saya nggak mau nangis, insya Allah saya tabah. Terpuruk banget waktu tahun 2011. Waktu itu kita nggak punya asuransi. Anak saya kejadiannya di daerah Jakarta Selatan, rumah sakit Polri ada di Jakarta Timur, sehingga untuk membawa anak saya dalam keadaan koma ke Jakarta Selatan, ke Jakarta Timur nggak mungkin. Pasti rumah sakit yang terdekat. Sehingga rumah sakit terdekat adalah rumah sakit swasta yang memang bukan rekanan Polri. Otomatis bayar, teman-teman. Singkat cerita, saya dan suami saya waktu itu masih menjabat Kapolres di Polda Aceh. Saya dan suami saya masih di sana. Teman-teman, saya adalah istri yang paling mengabdi kepada suami. Tidak pernah saya tinggalkan suami dinas dimanapun, tapi anak saya tinggalkan dengan orang-orang yang saya percaya di Jakarta. Pokoknya saya pulang pergi sebulan ikut suami, seminggu liatin anak. Terus nanti suami pindah ke Aceh, sebulan ikut suami, nanti sebulan saya itu suami pindah ke Irian Jaya, saya ikut ke Irian Jaya, sebulan saya pulang, seminggu saya nungguin anak. Seperti itu kehidupannya. Sehingga dari provinsi ke provinsi saya mengenal budaya-budaya masyarakat Indonesia. Jadi saya tuh kalau diajak bahasa Jawa ya iso, diajak bahasa Papua ya bisa sekali gitu ya, diajak bahasa Makassar. Siapa orang Makassar di sini? Saya lama juga orang Makassar. Siapa Makassar di sini? Ada, saya lama tinggal di Makassar, saya tinggal di Makassar 9 tahun, tinggal di Papua 7 tahun, tinggal di Aceh 5 tahun. Jauh ya, Papua, Aceh, semua peradabannya saya sudah tahu semua. Dan saya, waktu saya tinggal di Irian Jaya yang paling hebat, berdua suami, istri, anak tinggal di Jakarta, di mana ada penrototan untuk pejabat-pejabat Polri itu oleh OPM. Itu saya dan suami saya bilang, kamu masuk di tempat tidur, jangan keluar, maksudnya di bawah itu ya. Terus kita alhamdulillah, makanya saya selalu pesan sama anak-anak saya, jadilah orang yang baik, apapun itu yang penting kamu bersifat baik, karena kebaikan kamu saya nggak tahu pertolongan yang mana yang bisa menolong kamu dari kebaikan kamu itu tatkala kamu kena musibah. Alhamdulillah orang-orang Irian Jaya sekitar kami itu berdiri di rumah, terus pasang badan. Dia bilang, kalau kau mau tembak Ibu Kapolres sama Bapak Kapolres, kau tembak kami. Itu bahasa Papua. Kalau kau mau tembak Ibu Kapolres, Pak Kapolres, kau tembak kami. Dia mau menurunkan bendera merah putih, biasa OPM ya. Jadi kita itu di Papua udah 3 tempat, di Irian Jaya, di Jayapura, di Serui, sama di Manokwari. Yang paling ini di Manokwari. Manokwari itu kalau di peta dia di leher. Di lehernya, kalau Sorong itu di kepalanya peta itu. Jadi saya punya pengalaman banyak sekali. Waktu kejadian anak saya pecah tulang tengkoraknya, itu kami tidak punya asuransi, sehingga banyak sekali tabungan saya keluar, ya. Betul. Bulan pertama, bukan gak mau nangis. Bulan pertama saya mengeluarkan deposito, bulan kedua saya mengeluarkan deposito, bulan ketiga semua tabungan kita habis. Tapi saya tegar, saya tungguin anak saya pikir apapun kita akan berikan untuk kebaikan anak, ya. Anak saya sekarang jadi polisi, alhamdulillah, karena anak saya memang berprestasi semua. Jadi
Negara Republik Indonesia tidak bisa membatalkan anak saya. Anak saya cum laude, renang, nembak, semuanya nomor one. Jadi memang nggak bisa digugurkan karena waktu itu ada yang mengatakan bahwa ini tidak bisa, tapi tidak bisa dibatalkan. Secara akademis anak saya nomor one, secara semuanya nomor one. Sayang ya kalau saya bisa tampilkan foto anak saya yang laki-laki itu. Oh iya, kalau teman-teman mau lihat mirip seperti Afgan. Ganteng gagah. Besok mau berangkat ke Sydney, mau coba alat, katanya kebetulan anak saya di Gegana Mabes Polri, jadi dia spesial untuk pegang-pegang alat bom gitu. Terus anak saya juga jago terjun payung. Katanya udah 67 kali terjun dari pesawat. Bebas. Saya udah gak berani lihat, saya cuma berdoa mudah-mudahan diselamatkan anak saya. Ternyata Allah memberikan musibah, di dalam musibah itu ada berkah ya. Saat anak saya sudah sehat kembali, saya di rumah bilang sama suami saya, sorry Pak, Bu, sejak kejadian ini saya tidak akan ikut Papa lagi, saya mau tungguin anak saya. Karena waktu itu dia masih kelas 3 SMA, yang adiknya masih SD, SMP, jadi saya masih bilang, saya tidak ikut Papa, saya mau tungguin anak-anak. Jadi Papa nanti menjadi suami panggilan aja. Kalau saya butuh, saya panggil Papa. Saya bercanda. Terus singkat cerita, ada leader saya datang. Waktu itu beliau menjadi Direskrim Polda Kalimantan Selatan. Dia datang, dia mau besuk, bukan mau rekrut. Karena saya adalah orang satu-satunya sahabat dia yang dia paham sekali bahwa saya itu kalau di semua pergaulan saya orang yang paling supel. Dia bilang begini, Mbak Sumi, begitu dia datang kan, sorry saya nggak bisa besuk saat si Bang Dio masuk rumah sakit. Maaf sekali Mbak, karena memang kita bersahabat. Waktu itu beliau jadi Kapolres Sorong, suami saya jadi Kapolres Manokwari. Begitu datang, saya langsung peluk dia, saya nangis. Saya nangis sejadi-jadinya, saya bilang Risma, minta maaf ya, waktu dulu kamu prospek saya nggak mau beli polis asuransi sama kamu. Loh, kata Mbak kan Mbak udah punya, bohong sih saya memang dulu bohong. Kata Mbak sudah punya, iya itulah kalau orang menolak agent asuransi ngomongnya bohong. Ya, jadi saya bilang, sorry Riz, akhirnya dia bilang, Mbak nggak apa-apa, makanya yang belum punya ini mesti punya dari sekarang. Saya langsung nggak disuruh juga, saya langsung menyodorin diri. Saya bilang saya mau buka sekarang, bukain polis untuk anak-anak saya dan suami saya, sama saya juga, semuanya buka. Waktu itu saya minta, ingat banget ya, tahun 2011 saya minta 2 juta, saya 5 juta, suami saya 5 juta. Itu gede banget apinya ya. Gede banget ya. Saya nggak paham kan, tapi pintar. Dan dia betul-betul sabar. Memang leader saya sabar banget. Alhamdulillah, saya ini produk nurut leader. Jadi saya ini produk nurut orang tua dan produk nurut leader. Alhamdulillah hidup saya selamat ya, dunia dan akhirat. Jadi kalau orang-orang menurut apa kata leader, WA leader jangan dibaca doang loh, awas lo kualat ya. Saya itu enggak, saya itu betul-betul patuh sama leader saya. Dia bilang begini, Mbak, ada spidol ya? Saya kalau sharing saya paling senang spidol sama kertas di depan. Saya bilang begini, Mbak, dia kan saya seniornya, beliau satu leading sama Pak Kapolri, saya seniornya di atas. Pak Kapolri 87, kami 86. Terus saya bilang gini, Riz, saya panggilnya Risma, Riz, masukin dong anak-anakku 5 orang ini, banyak banget ya 5 ya, 5 orang ini, nggak apa-apa di sini boleh. Di sini tapi agak mundur dikit ya, karena biar yang lain lihat. Ya. Saya demen kalau udah lihat angka. Saya tuh kalau udah nulis angka demen. Soalnya angkanya yang saya tulis pasti saya dapat di rekening saya. Beneran. Saya kalau udah nulis, gue bulan ini mau 200 juta. Betul-betul bulan ini masuk 200 juta. Tepuk tangan dulu ya buat saya. Jadi saya bilang, Riz, buatin dong untuk anak-anakku. Dia tarik saya cuma ngebatin. Dulu gue sombong banget, nggak mau dengar nasihat dia. Masa kali ini saya sombong lagi? Oke deh, saya berbaik hati dengan diri saya dengerin. Oke deh, dalam hati, ya oke, saya mau dengerin. Ternyata dia BOP saya. Dia BOP saya tuh, saya sih nggak
Panjang lebar dia. Pokoknya Mbak, kalau nanti Mbak sudah jadi AM, Mbak income-nya sekian. Kalau nanti Mbak udah posisi udah menjadi leader, Mbak tim-timnya banyak. Nanti komisi Mbak 100 juta. Begitu dia dengar komisi 100 juta, saya langsung naluri seorang ibu, naluri seorang emak. Kalau dengar uang, hijau matanya. Entah dari mana tuh, nilainya bagaimana tuh, dapatnya saya nggak peduli. Yang penting saya dengar waktu itu dia bilang 100 juta. Ini agent, ini UM, ini SUM. Ini dulu ya, ini dulu. Ini AM. Dia bilang di sini 100 juta. Waktu dia jelasin ini, saya nggak dengar. Saya terus aja main BBM. Waktu itu BBM belum ada WhatsApp. Saya ingat BBM saya putih warnanya ya. Saya enggak itu. Tapi waktu dia sebut nilai 100 juta ini, yang ada di kepala saya 100 juta. Kalau gue ikut dia, kalau gue dapat 5 kali, maaf ya saya ngomongnya gue orang Jakarta maklum. Jadi waktu beliau bilang 100 juta 5 kali, saya pikir kalau saya dapat 5 kali berarti 500 juta. Saya mau stop tapi saya sekarang mau ikutin aja apa kata dia, yang penting saya mau dapat 100 jutanya sebulan. Nah, masalahnya dia ngomong, waktu ngomong 100 juta itu di tahun ke 5. Saya kan orangnya hitung-hitungan angka pinter banget. Jadi saya bilang begini, Riz, kalau 100 juta itu enggak ditempuh dalam waktu 5 tahun bisa enggak? Dia, bisa Mbak, bisa banget. Yes, gue mau 1 tahun 100 juta. Hitungin caranya, saya mau jadi agen asuransi. Tapi dengan catatan, nggak boleh ketahuan sama suami saya. Boleh. Ntar Mbak alasannya apa? Pokoknya lu jangan sampai ngomong sama laki gue, sama suami saya. Ya udah kalau gitu kita janjian Mbak. Kalau Bang Krisna, Bang Juri, maksudnya suami dia lagi telepon-teleponan sama Bang Dedi, ingetin. Ya lu, kamu ingetin jangan sampai keceplosan bahwa saya agen asuransi. Singkat cerita, saya ikut fast-track diantar. Saya cuma ngebatin gini, saya pasang 3 hari, diantar, ditungguin. Ini orang kok sabar banget ya. Sekarang sama saya, oh iya juga ya. Sekarang saya kalau ngantar orang sabar. Walat loh, makanya harus nurut sama leader. Jadi, waktu saya ditungguin fast-track 3 hari, saya cuma ngebatin. Dia tungguin saya sampai dari pagi sampai sore. Buset deh, ini bisnis apaan ya? Karena saya tahu kita tuh selevel gitu kan, satu lighting, pangkatnya sama gitu kan level. Terus saya bilang, wow, ini bisnis apaan sih? Terus saya lihat fase tuh dari yang muda, tua, terus saya duduk di sebelah tukang bakso, saya duduk besoknya, saya duduk sama dokter, saya besoknya duduk sama perawat. Ini bisnis apaan? Makin tanda tanya lagi kan. Wow, ternyata bisnis ini bukan seorang ibu rumah tangga, bukan dokter, bukan ini, semuanya rupanya orang-orang yang punya kerjaan utama juga, yang bukan orang pengangguran juga ya. Maksudnya pasti ini ada something, ada sesuatu. Nah disitulah yang membuat saya lari kencang. Wow, saya harus lulus nih. Tapi sayangnya saya, beliau kan waktu itu di Kalimantan. Sayangnya saya itu nggak nurut. Waktu dia ngajarin saya AAJI buka laptop di rumah saya main BBM. Mbak, karena dia takut, saya kan senior. Mbak izin, ini jawabannya A ya. Gayanya. Mbak, ini jawabannya B. Tulis aja. Saya main BBM. Saya bilang gak sopan banget kalau diingat sekarang, aduh. Jadi kalau ada anak saya begitu, gue dulu itu sabar gitu ya. Singkat cerita, begitu saya memahami bahwa 100 juta bisa ditempuh dalam 1 tahun, saya dudukin dia. Saya bilang, Riz, gue udah lulus sekarang. Saya mau tahu caranya dapat 100 juta, ajarin saya. Nah, saya ini produknya produk nurut sama leader. Jadi dia itu ada di Kalimantan Selatan, saya di Jakarta. Nggak ada alasan saya males. Dia bilang begini, Mbak, hari ini ada sistem pakai bajunya yang formal ya Mbak, jangan pakai baju seperti, dia tahu saya waktu tahun 2011 bodinya masih aduhai, masih beratnya 51, masih pakai jeans, masih pakai dimasukin kaosnya, body ABG lah gitu ya.
Jadi dia udah wanti-wanti, Mbak pakai bajunya formal katanya gitu. Oke, formal. Oke. Pakai sepatu ya Mbak. Oh oke. Wah biasanya saya kan selalu pakai sendal tinggi gitu kan. Oke. Semua diikutin. Hari pertama saya duduk gitu kan, saya liatin produksi, pembacaan produksi, submission gitu. Oke. Terus saya bilang sama Riz, itu apa tuh yang pada naik, top agent, top leader? Oh itu orang yang produksi Mbak, yang dapat closingan. Lah kok gue nggak naik lah? Mbak kan nggak dapat katanya, belum ada. Semakin penasaran, saya bilang sama dia, jangan sebut nama Sumiarti kalau Sabtu depan gue nggak naik di atas. Benar teman-teman, semua saya japri. Bunda sekarang saya Sumi sekarang di Prudential. Bun aku sekarang di Prudential. Mbak sekarang aku di Prudential. Semua dari teman BBM 96 saya tinggal 56 di Delcom. Tapi saya nggak peduli karena mereka belum tahu bagaimana menderitanya saya pada saat saya di rumah sakit tidak punya asuransi. Itu yang membuat saya maju terus tegar di sini. Saya nggak peduli hinaan orang, saya nggak peduli hinaan senior saya nggak peduli mereka delkon, dan saya cuma bilang dalam hati saya, salah satu lu yang ngedelkon saya pasti jadi leader saya, dan betul itu 2 orang jadi leader saya. Saya keras orangnya tapi sabarnya minta ampun. Sabar, tapi kerasnya minta ampun. Saya cuma bilang kalau saya mau pasti dapat. Kemudian saya prospek 1, pecah telur. Pecah telurnya itu kan saya bilang, Riz, ini gimana nih, ada senior mau. Saya bilang, Bunda sekarang Sumi di Prudential, Aulia buat ya Bun, polis asuransi. Apaan tuh Sumi Prudential? Ada senior saya pangkatnya jenderal nanya, apaan tuh Sumi Prudential? Saya telepon lagi, Riz, kata dia apaan tuh Prudential? Bilang aja Mbak asuransi, ya namanya baru ya. Tapi saya nggak malu bertanya terus. Cuman saya tahu pasti dia bete banget dengan saya karena sebentar-sebentar kering. Tapi sekarang saya mau, kalau ada agent yang seperti itu dengan saya merepotin saya mau. Karena itu adalah agent yang bekerja. Ya, karena itu agent yang bekerja. Saya mau direpotin oleh agent saya yang begitu mau. Berarti dia bekerja. Jadi begitu dia telepon saya, begitu saya telepon dia, iya Mbak, alhamdulillah diladenin. Riz, ini dapat 3, ibunya, anaknya, bapaknya. Tapi dia mau preminya bayar tahunan. Tahu nggak leader saya? Bagus Mbak, bagus. Wow, ternyata leader seneng ya kalau bayar tahunan agentnya. Singkat cerita, saya mulai. Oh gitu ya. Jadi saya harus dapat yang bayarnya tahunan. Alhamdulillahnya, sementara ini saya masih linknya untuk keluarga Polri. Tapi bukan keluarga Polri aja sebenarnya, masih banyak orang umum pun. Yang penting teman-teman perlu catat di diri saya adalah saya mau melakukannya untuk menjadi agen asuransi. Ya, banyak orang punya link tapi nggak mau menjadi agen, betul nggak? Yes, kalau saya mau melakukannya ikhlas walaupun ditolak, walaupun di remove, walaupun dihina, saya ikhlas melakukannya itu. Singkat cerita, 3 pertama bayarnya tahunan, ada yang 9 juta 1 tahun, yang udah dewasanya ibunya 15 juta, terus bapaknya saya ingat waktu itu 24 juta, dan bulan depannya dia langsung begini, Sumi, Bunda mau bayar sekaligus aja mumet tahun-tahunan. Terus saya telepon leader saya, dan katanya dia mau bayar sekaligus. Ih, ambil aja Mbak, ambil. Seneng ya? Seneng banget saya diajarin begitu. Singkat cerita, akhirnya saya kebiasaan. Selalu prospek orang kalau bisa diarahkan yang bayar 1 tahun atau enggak sekaligus. Api pertama saya enggak banyak, karena saya memang dididik sama leader saya. Maksudnya itu leader saya itu begini, orangnya slow, tidak terlalu ambisius, yang penting semuanya dapat. Tahun pertama itu saya dari UM, saya kan join di bulan 4. Terus di bulan Oktober saya udah done untuk menjadi UM. Ya. Kerjanya betul-betul gila saya. Terus ada yang menjadikan saya seperti ini sekarang. Sebenarnya hanya gara-gara miss masalah karpet merah. Mau dengar ceritanya nggak masalah karpet merah? Mau ya? Itu yang membuat saya PCC setiap tahun. Jadi waktu tahun pertama saya naik UM dengan Star Club Roma. Di bulan Oktober sudah done.
api kalau nggak salah kurang lebih sekitar berapa ya waktu itu, nggak nyampe double startup, padahal bisa double startup 678 juta kalau nggak salah. Terus malam gala dinner di Ritz-Carlton, mungkin ada yang ikut di situ ya. Saya dengan leader saya, dia bilang, Mbak, sini Mbak, ini kisah bagaimana saya bisa lari melejit ya, hanya gara-gara karpet merah. Dia bilang begini, Mbak, sini Mbak, ayo kita tonton. Ini udah pada masuk nih Mbak yang prestasi-prestasi. Saya bilang, lah bukannya kita berprestasi? Gue bilang gitu kan. Bukannya kita sekarang, gue dapat Roma, gue dapat UM maklum baru pertama, ya. Terus dia bilang, iya Mbak, tapi ini ada yang PCC. Saya lihat yang paling depan itu yang sekarang udah pindah, dia suami istri, ya itu, yang si biru, ya. Saya bilang begini, saya ingat banget itu, soalnya itu yang memacu saya untuk emosi berat banget saya di situ. Saya marah sama dia, tapi marahnya dalam bentuk positif ya. Saya bilang, itu siapa? Itu Mbak, itu DO katanya gitu. Gue sebut juga dah namanya. Ya, tuh dia bilang begini. Itu orang yang PCC Mbak, PCC. Jalan karpet merah. Terus yang bukan berdiri di pinggir dulu. Saya ingat banget. Emosi banget saya. Soalnya saya pengen ikut di karpet merah juga. Kan nggak bisa, ya. Terus saya bilang begini sama leader saya, hah? Kok kita nggak? Ya Mbak kan cuma dapat UM sama startup Roma, kita biasa-biasa aja Mbak, katanya gitu. Dia juga dapat ya startup Roma. Terus saya bilang, kok lu nggak suruh saya, nggak suruh gue jadi itu? Saya lihat Mbak kan udah kecapean, kerjanya gila-gilaan. Kata dia, dari April sampai Juli itu, April sampai Oktober itu dia bilang begitu, Mbak capek banget. Saya dalam pikir saya gitu, lu yang capek apa gue yang capek? Soalnya kan ilustrasi dia semua yang buat. Saya paham sekarang betapa agen-agen harus pintar ya nggak boleh ngarepin leader ya. Sekarang saya paham perasaan dia terhadap saya. Oh my God ya. Kemudian berjalan ya, sudah berjalan. Saya cuma bilang, saya peluk dia, Riz, jangan sebut nama Sumiati kalau gua besok nggak jalan di karpet merah. Dia peluk. Benar teman-teman, 2013-nya saya PC Brazil. Gila saya kerjanya. Saya pergi ke Irian Jaya, saya pergi ke Papua, saya pergi ke Makassar, saya pergi kemana-mana minta izin sama suami saya. Waktu itu udah tahu kalau saya jadi agen asuransi. Wow, ternyata prospecting kebaikan yang masa-masa dulu saya tanam disambut hangat oleh orang-orang yang ada di daerah itu. Memang sih ada sebagian mengatakan, Bu Sumi, apa Bapak udah gak punya jabatan? Bu Sumi, iya sampai sebegitunya loh. Jadi agen asuransi sampai digituin. Bu Sumi, apa Bapak udah gak kasih duit? Saya cuma bilang, wow, bukan ke sana. Saya bilang, Pak Haji, macam-macam ya, karena orang umum juga. Saya ngobrol dari satu rumah ke rumah. Saya kampasin loh, dari satu rumah ke rumah. Dari satu rumah ke rumah loh. Orang pakai kalung, pakai ID. Orang geleng-geleng kepala dengan saya tuh waktu saya di Irian Jaya. Ibu sendirian nggak ada sama bapak. Tapi saya disambut, dibantu sama mereka ya. Ayo Bu, saya temenin Bu, Ibu mau ketemu siapa? Sampai di situ tuh orang terserah dia deh. Mereka ada tatapan kasihan atau tatapan bangga atau tatapan kagum ya. Antara tiga itu terserah. Yang penting mereka masuk jadi nasabah prudential. Ya. Jadi singkat cerita tahun 2013 saya membuktikan bahwa buktikan omongan saya sama leader saya. Saya bilang jangan sebut nama saya kalau saya tak ikut di jalan di karpet merah. Itu api saya kalau nggak salah dari 600 sekian melejit langsung 1,4 miliar. Saya mau kasih tahu teman-teman, banyak api banyak yes. Di situ yang ketanam di kepala saya, wow, berarti nanti kalau suami saya pensiun, saya nggak perlu power syndrome, tidak punya uang. Oke, suamiku pensiun masih lama nih. Oke, saya mau jalani ini. Suatu saat nanti kalau misalnya suami saya pensiun, yang lain pada maaf ya,
udah pada jual. Tahun pertama oke, standar. Tahun kedua mungkin, tahun ketiga udah ada yang jual ini, udah ada yang jual itu. Kalau saya enggak, nabung ini, nabung itu, beli ini, beli itu. Tepuk tangan. Bu Sumi gimana sih caranya? Kok Bu Sumi bisa banget? Itu banyak pertanyaan ke saya. Caranya, semua orang yang di muka saya itu adalah market saya. Bu Sumi kan keluarga Polri. Enak banget kan? No, sama, semua sama teman-teman juga. Teman-teman mungkin ada yang dokter di sini, marketnya dokter, tapi karena teman-teman tidak mau memfollow up mereka, jadi susah, betul nggak? Kalau saya memang mau, saya memutuskan saya mau mengambil resiko ini untuk menjadi agent asuransi, mengedukasi dari satu orang ke orang, mengedukasi dari satu orang ke orang, mengedukasi satu orang ke orang. Tentunya satu yang saya mau harus kasih tahu teman-teman. Saya sudah berani membuka jubah saya. Saya sudah tidak ada gengsi. Saya sudah tidak ada malu. Urat malu saya udah putus. Kalau mau teman-teman sukses, putuskan urat malunya, putuskan gengsinya. Yang merasa orang kaya, buka jubahnya. Saya adalah orang mengedukasi. Saya adalah orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena saya sudah menanamkan itu di kepala saya. Alhamdulillah hari ini di keluarga Polri itu kalau orang mau buat, oh barusan ada tuh WA-nya Pak Ray ke saya pagi-pagi, seneng banget. Di grup lagi, di grup besar. Mungkin ada yang satu grup pagi ini ada yang membaca chatnya Pak Ray. Pak Ray bilang pagi-pagi begini, wow saya lagi di Makassar, saya lagi mengkampanyekan apa tuh produk yang baru ini ya, saya lupa. Dia bilang, di tengah dia ngomong, dia Bu Sumiarti, ada nasabah Bu Sumiarti Kombes, dia ngomong sama saya kalau dia adalah nasabah Bu Sumiarti, tolong digarap ya. Wow, pagi-pagi saya udah menjadi topik pembicaraan di grup leader besar di Indonesia. Terus saya jawab, Pak Ray, wow dahsyat. Terus saya bilang, Pak Ray Japri ya, saya ingin tahu kombesnya, soalnya kombesnya banyak jadi nasabah saya. Yang mana kombesnya, betul nggak? Orang bintang 2 jenderal juga banyak nasabah saya. Siapa yang bisa garap? Semua teman-teman bisa garap. Wow, dia kan Polri, bisa. Kemarin Astri tanya ke saya, Bu Sumi, bagaimana caranya masuk di link untuk bisa ketemu keluarga Polri? Ya kamu harus masuk di situ. Bu, saya kan nggak punya caranya. Ya pura-pura dong caranya. Bisa aja kamu bertamu ke sana. Pak, saya Astri, saya dari ini. Saya tanya, saya boleh bertanya nggak Pak? Teman saya ada namanya Yolanda atau apa kek, yang jelas Poland nggak ada namanya Yolanda misalnya di situ kan, dia pindahan dari Jakarta, ada nggak Pak di sini? Tentu polisi jawabnya nggak ada. Oh gitu ya Pak. Pasti polisinya nanya, kamu emangnya dari mana? Kalau teman-teman cara masuknya enak, pasti dapat telepon si polisi itu. Saya aja tadi malam pulang dari acara, saya begitu di lift, dalam waktu 1 menit saya dapat nomor telepon orang di dalam lift. Saya cepet banget dapat teleponnya, ntar gue garap tunggu ada waktunya. Saya mah kadang-kadang sekarang susah meng-follow up karena saya nggak ada waktunya, saking penuhnya waktunya ya. Jadi tadi malam tuh depet. Jadi gini, waktu saya selesai diturunkan sama Astri di lobi, saya lihat anak kecil pesan makan, saya masih sempat begini, di dalam HP anaknya ada bapak ganteng. Wah, ya udah saya naik langsung. Pas di lift si anak tadi, terus saya orangnya langsung, oh kamu ya yang bilang tadi bapak ganteng di HP-mu. Saya langsung bilang sama bapaknya, bapak tahu nggak? Bapak tuh luar biasa anaknya. Di dalam HP bapak, di dalam HP anaknya bapak disebutnya bapak ganteng. Muka bapaknya mesok-mesok. Yang nyebutin saya soalnya kan. Bapak disebut bapak ganteng. Pak dari mana? Liftnya ditahan loh. Ditahan sama saya. Nggak boleh. Saya udah naik lantai 19. Lama saya tahan begini. Saking saya mau dapat nomor telepon. Bapak dari mana? Dari Gerobokan katanya. Oh, Gerobokan itu yang tempat buat apa tuh? Saya asal ngomong. Itu ya apa tuh? Kerak. Bukan, saya ngomongnya salah. Itu ukiran Jati ya? Bukan Bu, katanya orang saya memang asal ngomong nggak paham. Oh gitu ya Pak. Oh Bapak bisnis apa? Saya anggota DPR Bu, katanya gitu. Ibu, oh saya baru ada acara di sini Pak. Pak, saya sering banget ke Gerobokan, padahal saya nggak pernah tahu Gerobokan di mana ya. Pak, nanti kita kontak-kontak ya kalau saya ke Gerobokan ya Pak. Saya undang makan saya. Boleh minta nomor teleponnya Pak. Nggak apa saya nomor
Tuh, nggak tahu itu polis wakaf atau polis PHA ya, PPH. Jadi teman-teman, sebenarnya orang mengatakan market saya nggak ada, itu salah. Sing ono dia depan itu marketmu. Cuman masalahnya kamu nggak membuka mulut. Benar nggak? Ayo, ngakuin nggak? Iya, orang suka tanya, Bu, saya tuh nggak ada linknya. Sopo nggak ada linknya? Semua orang ada linknya kecuali tinggal di hutan. Setuju nggak? Cuman masalahnya sekarang kita itu yang nggak mau buka mulut. Kan ada tuh beberapa, saya baru meeting unit kemarin, 4 orang di rumah, karena saya nggak punya waktu, dia undang saya ke restoran. Saya bilang, nggak usah kamu ngabis-ngabisin duit, kamu makan aja di meja saya. Wah, suatu kehormatan Bu, udah datang aja. Suami saya akhirnya ngalah di teras belakang, kami di dalam. Saya bilang, sorry Pak, gue mau meeting. Enak sekarang ya, bukan karena saya lebih banyak duitnya, bukan. Dia paham dengan kerjaan saya. Jadi saya bilang, kamu marketing apartemen ya? Iya Bun. Oh iya, udah berapa lama kamu lulus AJI? 2 bulan. Udah berapa nasabah kamu dapat? Belum. Market kamu banyak kan? Bang. Boleh ya saya tebak, bukannya saya seorang dukun, bukan. Kamu belum buka mulut kan sepenuh hati? Iya Bun. Ngakuin. Sebenarnya kalau orang mau buka mulut, siapapun yang ada di depannya bisa kok, bisa dapat data, bisa dapat nomor telepon. Masalahnya sekarang hatinya ragu-ragu. Saya ditolak nggak ya? Kira-kira saya nanti jangankan teman-teman saya aja diblokir orang sampai sekarang. Saya itu setiap pagi nyapa orang, ada yang ngeblokir, ada yang baca, tapi nggak apa-apa. Pokoknya selama dia masih membaca, itunya dibaca rik biru, alhamdulillah dia baca. Terserah mau dibalas apa enggak. Dan detik-detik terakhir udah 7 tahun dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di tahun 2019 dia baru kirim KTP sama saya, betapa dahsyatnya saya. Wow, 7 tahun saya menanti dengan WhatsApp saya dibaca-baca aja. Dia bilang, iya deh Sum, gue mau Sum, tolong dihitungin ini. Jadi saya pulang ini banyak banget garapannya. Mudah-mudahan ya lancar semuanya ya, kita doain ya. Iya, karena saya sabar menunggunya. Padahal saya sudah ditolak. Pak, teman-teman mungkin baru 1 kali, 2 kali cuma dibaca aja izin, ya nggak? Tensin, malu, gengsi, kayak harga dirinya tinggi. Ya elah, hari gini mah yang punya harga diri tinggi itu yang banyak duit. Setuju nggak? Iya, yang banyak duit. Kalau yang ada banyak duit mah, aduh, nggak usah harga diri tinggi dah. Mau bayarin orang bakso aja nggak bisa. Di sini tuh paling enak cari duitnya. Bu Sumi, caranya bagaimana? Saya itu mau buka mulut. Kan tadi udah saya bilang, urat malu saya udah dipotong. Waktu itu saya operasi di rumah sakit Pertamina. Kan banyak duit, potong aja urat malunya. Saya suka greget kalau misal liatnya tim agent. Ya, penduduk Indonesia tuh 250 juta bro, Sista. Kamu bilang kamu gak punya market. Bohong kamu, hatimu. Kemarin dokter telepon saya timnya banyak dokter. Di saat-saat mau operasi butuh saya. Tapi is okay lah, gak masalah. Memang saya selalu dibutuhkan pada saat-saat urgent. Dia telepon saya, Der, panggil saya leader. Der, iya dok, Ika gimana? Der, doain ya, aku mau masuk ruangan operasi. Ini aku mau pakai kartunya. Aduh, ternyata kartunya Prudential baru aku pakai nih sekarang. Kata suamiku, udah ngapain pakai Prudential? Loh, buktikan dong dok. Saya bilang, kalau kartu Prudential itu sakti. Dia tadi pagi kasih kabar, Der Sumi, alhamdulillah aku udah sehatkan dari hari yang kemarin. Lapor terus, kayaknya aku dari sini mau fight, mau berjuang untuk mengedukasi orang-orang. Ya elah, lu kemana aja? 3 tahun jadi agent saya, kemana aja dok? Saya bilang gitu. Dokter, saya bilang kemana aja? Iyalah, itulah. Karena saya bilang dokter tidak sepenuh hati untuk membuka mulut, karena dokter merasa gengsi kan. Saya orangnya kalau udah sama tim galaknya minta ampun. Jadi sebenarnya teman-teman bersyukur kalau punya leader galak. Karena dia adalah orang yang satu-satunya menginginkan kita itu untuk sukses. Kayak saya galak sama tim saya. Saya kepingin dia, Bun, alhamdulillah Bun, ada komisi 5 juta. Cek, dia capture kirim ke saya. Saya netesin air mata. Itu yang saya mau. Bun, alhamdulillah. Bun, 6 juta, aduh alhamdulillah Bun.
nggak bayar utang karena saya tidak membiasakan agent-agent saya punya utang. Jadi walaupun sampai mati hidupnya saya nggak akan meminjam utang, sadis. Karena saya tahu cara cari duit di sini yang paling mudah. Saya bilang, maaf ya, sampai kamu mati pun saya nggak akan kasih kamu utang. Tapi kalau kamu butuh untuk makan, untuk saya kasih. Tapi kalau utang saya nggak mau, karena saya banyakin kamu dosa. Saya akan memperbanyak kamu dosa. Soalnya kalau udah saya utangin uang, saya nggak balik, bro dan sister. Dia anggap saya banyak uang, ya betul sih memang. Tapi kan saya banyak kebutuhan juga. Ibu saya, mama saya, semuanya, saudara-saudara saya. Alhamdulillah teman-teman, saya menjadi anak yang berbakti. Kemarin tahun 2019 awal Januari saya berikan mama saya rumah di Jakarta. Saya berikan mama saya Innova. Alhamdulillah. Adik-adik saya berikan rumah satu-satu walaupun cuma harganya 400 juta. Semua dari Prudential. Prudential sangat membantu masyarakat dan Prudential sangat membantu kita dan keluarga. Saya sadarin itu ya. Soalnya kita cuma ngomong, orang mau duit. Ngomong, orang mau duit. Yuk, sama-sama yuk. Ngomong, orang mau duit. Ngomong, orang mau duit. Ngomong, orang mau duit. Kalau kita ngomongnya 1000 kali, betapa banyaknya duit yang masuk di rekening kita. Ada yang bilang, Bunda, aku tuh biasa-biasa aja lah, gak terlalu banyak kebutuhan. Jadi gak terlalu nafsu banget jadi agent Prudential. Bullshit. Kalau orang udah banyak duit, duitnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Betul gak? Orang yang gak punya duit yang susah, udah gak punya duit sombong lagi, males lagi. Banyak tuh, saya tuh kalau udah meeting tim, pada takut semua. Tapi bukan takut kenapa-napa, saya betul-betul masih memberikan informasi sama mereka tuh. Lu fight di sini, saya bilang, saya aja yang perempuan yang hidupnya sudah nyaman, yang hidupnya sudah nggak usah menjadi agen asuransi, saya mau fight di sini. Kok kalian malas banget sih? Malasnya seperti apa? Follow up orang malas, japri orang gengsi. Ya elah, cuma japri. Saya pernah tanya, kalau japri terus ketemu orangnya, kamu pernah ditampar nggak? Enggak Bunda. Ya wes, cuma begitu aja. Kenapa males? Greget saya. Jadi kata orang-orang, wow. Makanya saya bunda-bunda sama ayah-ayah di sini, saya tetap berprestasi walaupun ada tim dengan tidak ada tim. Saya bilang sama tim saya, bro dan sista, kita meeting di sini. Bro dan sista, kamu lihat prestasi saya. Saya jago rekrut, saya prestasi, saya PCC, saya PC, saya bilang, saya top rekrut. Saya mau kasih tahu sama kamu, saya ada kamu, bahagia banget kalau besar di bisnis ini. Bangga banget, apalagi kalau kamu sukses, punya income yang besar. Saya bangga banget, bahagia banget. Tapi bro dan sista, tanpa kalian pun saya akan tetap sukses, kalian mati. Betul gak? Nah teman-teman jangan mau begitu yang diomongin mati. Mati itu dalam arti ya mati loh. Pindah ke bisnis lain, jualan bed cover. Sorry, ini saya dulu. Jualan lain-lain yang betul-betul kalau laku barangnya cuma sekali untungnya. Saya itu memang nggak pernah dikasih modal, artinya tuh saya kalau jualan tuh laku. Senior, Dek Sumi, ini ada keset kaki tapi 1 truk. Boleh ya Dek? Siap Mbak, saya jualin. 1 truk dalam waktu 1 hari habis. Gimana caranya? Saya blast. Mbak, saya blast satu-satu. Mbak, ada karpet cakep banget Mbak, empuk banget Mbak, gile baru datang, gue aja ngambil 5 Mbak, lu mau ambil berapa? Bagus ya Sum, bagus Mbak, ya udah gue 3, Mbak berapa 3? Lama-lama 1 hari habis karpetnya. Seneng banget yang punya barang, tapi cuman batas itu aja saya dapat, betul nggak? Besoknya ada lagi, Sum, jadi saya tuh kalau teman-teman minta tolong jualin barang itu ke saya cepet banget lakunya. Kenapa? Kalau saya orangnya no problemo. Tidak pusing, mau lo beli, mau lo enggak, yang penting gue udah tawarin. Sama di bisnis ini juga, mereka mau beli, mereka mau enggak, terserah, yang penting kita sudah tawarin.
Ko, Ci, ono PPH loh sekarang produk baru. Foto produk baru PPH. Jelasin apa? Nah kalau teman-teman nggak jelasin ya nggak paham. Masalahnya sekarang banyak orang yang nggak mau dan nggak berprestasi. Kenapa? Karena malas untuk bangun dari rumahnya. Saya teman-teman ya, karena saya memang mantan atlet, jadi orangnya fighter ya. Pagi-pagi tuh saya walaupun puasa saya jogging. Kalau saya nggak sempat jogging saya berenang. Kemudian Bu, apalagi kegiatan dilakukan supaya ibu ini? Saya selalu positive thinking, selalu berpikir yang positif. Jadi kalau saya mau ke rumah orang, saya nggak pernah punya pikiran nanti dia bisa nggak ya. Ada tetangga saya 7 tahun baru jadi nasabah saya, semuanya sekeluarga. Buset deh, itu betapa sabarnya saya. Setiap hari saya main ke rumah dia. Gue pulang jogging, Haji apa kabar? Kaya raya rumahnya 1000 meter, 10.000. 10.000, rumahnya 1.000 yang lahannya 1.000. Jadi persis di depan rumah saya. Kalau saya cuma 1.000, dia 10.000. Ya, buset deh saya bilang ini orang kok nggak pernah mau membuka diri ya. Nah, ada satu momen masuk. Pada saat pagi-pagi hari, nasabah saya klaim mau keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba telepon saya berdering. Kring gitu kan, Bu Sumi, ini anak saya mau keluar. Alhamdulillah Prudential cover sekitar nggak banyak sih, 47 jutaan gitu ya. Saya loudspeakerin karena di situ nelponnya siapa coba? Nasabah. Saya pas di depan orang. Saya kan nggak minta juga dia dengar, betul nggak? Tapi kan kalau dia di sebelah saya otomatis dengar nggak? Dengarlah, masa nggak mungkin kan?